rasa diukur dengan uangnya. Iya dong, seneng. Wah, biar pun tadi kayak murah itu yang 1M itu. Uang seneng nggak piye? Nah, dibandingkan dengan duit itu pemaneman itu. Karena uang seneng itu sama. Banyak. Gitu istilahnya gitu. Uang seneng itu larang regan. Tapi saya dengar ada yang nekat. Wah, itu Kang Rosid telo itu. Wong edan aku dolan wah 1M. Wah, wis ojo kecekel wae yo telo iki jenenge. Maskote EF Jogja. Foto ada nyerahke mahkotane to kan. Dalam pandangan saya kan gini Om. Kang Rosid itu kan tapi itu sahabat benar, sahabat, teman, juga saudara, itulah yang aku dapat ilmu dari beliau gitu. Ilmu untuk ternak itu salah satunya beliau itu hebat sekali itu. Beliau itu kan terbuka itu loh, aku senang itu. Mengeluarkan sempat penawaran seperti itu kan 1M gitu Om. Itu kan tentu saja orang sekelas Kang Rosid itu kan bukan orang yang nekat, itu tentu ada pertimbangannya Om. Kira-kira apa sih pertimbangan? Oh ya jelas sekali ya. Sekarang dia ya produksi aja 1 bulan sekarang udah 50 ekor. Lancar itu. Lancar itu dari anggap aja. Dia ada bicara 50 ekor 1 bulan itu. Rata-rata rasa jualan 10.000, 12.000 ya. Sampai 10 juta, sampai 12 juta. Enggak usah itu lah. Rata-rata semuanya 6 juta saja. Sudah 300 juta Mas, bayangin. Sebulan. Aku ya Mas. Tak jual lelek kuwi. Wis kabeh angwe sayur gitu ya. Ayo. 6 jadi 6 juta itu jadi 300 juta. Tinggal kalikan sama misalnya. Itu berapa? Berarti kan 4 bulan 5 bulan dah selesai. Dia udah dapat malapa aku teler. Cerdas sudah. Oh pintar, orang pintar, orang cerdas itu mah Kang Rosid itu. Kang Mas Rosid itu pintar, itu cerdas, jenius, istimewa itu. Rata itu kan, rata kabeh karo dhek itu. Edan kentir tenan itu. Telo itu. Makanya itu kan. Anak-anaknya gitu loh. Hoi, aku dulu le, sabar le, sabar tenang. Ini nggak ada apa-apain, sabar ya. Kalau bicara sama burung, sabar ya. Selalu kalau tak bisa bicara burung. Sabar, ini cuma untuk videoin. Nah kalau yang parva yang itu ya Om ya. Yang ini saya batek. Ini parva beda Mas. Posur, gede, ini kecil agak. Biar itu ini ukuran besar ini kan. Tapi ada yang bisa lebih besar lagi. Termasuk parva yang besar itu ya. Iya, sudah besar itu kan. Kalau secara size dibagi misalnya size yang small, medium, dan large itu ini masuk yang mana Om? Ya ini sudah gede. Ya, kalau bukan jumbo, ini gede. Ini saya pakai parvanya. Oh beranjangan itu kan burung endemik Nusantara nih ceritanya nih ya. Ada berapa jenis sih di Indonesia ini? Ya ada jenisnya, ada setahu saya itu ada Java sama Parva. Nah, ini ya contohnya ini kebetulan saya badek ini Parva. Yang ini Java, ini anaknya Palapa ya ini. Wah, seperti bapak nih. Bapaknya gitu ya Bang? Ya, gila sudah lagi seperti kayak gitu Pak orang itu. Wes tobat. Padahal kalau digantangan nggak seperti itu. Enggak, ya kan bilang ini kalau digantang itu langsung nyandal dan naik. Bunyi sama seperti bapaknya itu, gantang bunyi. Lebih teradaptasi di gantangan sebetulnya. Ya, mungkin karakter ya, karakter burung. Jadi karakter burungnya itu kan beda-beda. Ada yang lebih jinak juga ada, mungkin ada yang biasa, mungkin ini. Nanti saya jadikan yang ini ya. Ini ada yang kecil, ada yang Java kecil, ada. Tapi bukan dari kami, ada dari yang kebetulan pas
kecilnya itu pas di ringnya Hasan Dante itu ada. Itu lebih jinak itu. Mana ya? Bentar. Mas, ini juru mas. Itu lebih jinak. Kalau ini kan agak ya memang karakternya dari indukannya begini kalau dari apa? Ya mungkin ada yang mungkin kalau dijinakkan lagi mungkin yang dari kecil mungkin bisa lebih jinak lagi. Kebetulan ini agak kayak gitu nurun dari baik apa dari bapaknya itu. Iya. Oke, berarti kan secara karakter memang tiap burung nggak sama ya Om ya. Jadi ada yang jinak. Dan ini pembawaannya memang karakternya ya. Memang seperti ini. Ya. Tapi di gantangan dia tidak. Iya, langsung ya. Betul. Oke, Om Edu. Nah, beranjangan ini Om Edu ini sih memegang ada nggak sih fanatik ke salah satu KTP gitu Om? Nah, saya secara pribadi saya tidak. Jadi manapun beranjangan itu ya kalau itu bagus ya kita katakan bagus. Ya, kalau KTP itu kan nanti jadi masalah mas. Jadi masalahnya itu ya kita basis pada tahu bahwa ini KTP di Sri Kayangan, Kali Ori, Beber. Padahal kan ya mungkin bisa ada durasi tadi dua tadi bisa jadi itu parva, bisa jadi itu Java kan gitu. Ya Java itu ada mungkin Java, ada yang mungkin dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada dari Bali, ada dari Jawa sendiri, itu salah satunya gitu. Dan kalau parva itu rata-rata itu dari NTB, NTT itu. Ya mungkin ada yang migrasi atau mungkin yang dibawa ke sini. Nah, akhirnya dia lepas atau mungkin pas di sini dilepasin, dibayar banyak burungnya di alam lah di situ. Di situ akhirnya berkembang biak atau mungkin di situ ketangkep dari penjari. Ketangkep di Sri Kayangan atau di Kali Ori atau di mana. Ini namanya parva dari alam sini gitu. Ini bisa jadi kayak gitu atau mungkin dari tadi yang Sri Kayangan padahal itu parva. Ya bisa migrasi itu ya artinya. Ya bisa jadi kan gitu. Karena tempatnya itu loh mas. Jadi itu tadi kalau misalnya di sekarang yang mungkin di Sri Kayangan itu nggak seperti dulu mungkin burungnya mungkin Java atau mungkin ada di situ juga parva kan nggak tahu itu kenapa kok migrasi ya mungkin di situ wilayah itu sudah terkonfirmasi dengan tadi ya pestisida bahkan jadi kurang stok makanan menipis. Betul sekali itu pengaruh sekali. Terus airnya kan sudah kena obat-obat mas. Jadi kan dia pengennya tempatnya yang alami, yang fresh, yang bagus ya. Dia tempatnya akan pergi dari situ, cari tempat yang bagus. Itu salah satunya itu loh. Kenapa kok jarang ditemukan di situ yang dulunya lebih banyak, sekarang enggak ada burung. Satu yang kedua dijaringin, ditangkepin. Nah itu kan jadi cuma nggak ada di situ burung-burungnya gitu. Wah tangkapnya induknya, bukan anak-anaknya. Kalau anaknya kan masih ada induknya, bisa di situ bisa menikmati dari situ. Itu merupakan salah satu penyebab kenapa populasi beranjangan di sebuah daerah, kita sebut saja misalnya Sri Kayangan, ya. Itu menipis bahkan bisa dikatakan sekarang tidak ada ya. Punah ya Om gitu ya. Untuk KTP loh, kita bicara KTP loh ya. Kalau bicara ya sebaiknya jangan KTP, padahal KTP itu nanti jadi timbul polemik jadi karena di situ juga kan ada Kali Ori, ada beber. Ya kita bicaranya Java sama parva tadi. Lebih jenisnya ya. Kalau KTP kan masing-masing itu ya wong dagangan apa ini kan mesti gitu. Biar laku mahal. Ini ada burung dari daerah A. Ya. Di daerah A itu terkenal burungnya bagus-bagus. Tapi kan pasti ada yang jelek juga ya Om ya, yang nggak diceritakan. Iya, betul. Sedangkan di daerah B juga demikian. Mas, ya, ambil yang apa? Yang nggak santai aja, yang apa agak jinak. Ini memang kayak gini karakternya ini. Tak beli yang satu ya, satunya. Biar apa enak, kan ya dia terlalu ludah. Tapi dia ini satu bulan jinak. Bukan ini ya santai-santai. Kalau dragonnya dimasukkan dengan terang. Ada kandungnya? Bukan, ya itu karena birahi aja. Udah mulai kan udah mau tak kondisi.
Ini Java ya. Java, tapi kecil toh. Kecil. Nah, ini Secara bukan postur. ukuran, tapi secara anu kan loh lihat. Ini Java. Ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Bisa orang bisa ketik atau saya keliru istilahnya. Keliru untuk membedakan antara parva sama Java, tapi ini lihat beda pasti. Itu aja parva tapi badannya bagus. Ini apa? Tuh. Ini Java kecil. Ini parva hampir sama tuh ukurannya. Betul. Nah, beda nggak? Bagi awam membedakan ini agak Susah. Pasti susah. Tuh. dibutuhkan kejujuran penjual ya. Betul. Ya, Seandainya itu dibilang Java juga bisa jadi. Ya nggak tahu orang ya. kalau umum ya. Kalau orang Prancis ya tahu itu pasti parva. Tuh, udah itu. Tuh, tidak ini. Ini namanya ini yang Java. Ini parva ini ngejar karena tidak ini dia. Kamu yang bilang kalau mau buat kami ya mau untuk biar untuk lapangan jalan ya harus tahu birahnya dulu muncul dulu. Kalau belum birahi susah lah. Kuncinya harus dibirahi seperti sama yang kacer atau mungkin murai kita atau birahinya mungkin udah kacer udah birahi udah bagongnya istilahnya gitu kan. Nah, itu kan berarti nanti gimana berketemu bagongnya dulu biar jalan di lapangan ya gitu. Tapi aku bukan pemain kacer juga kurang tahu persisnya ini kira-kira aja. Tapi dari belanjangan setahu ya dia harus muncul birahnya dulu biar nanti bisa jalan lapangan. Ini dari ini tinggal setting ke emosinya. Iya betul di situ. Nah itu settingannya yang harus kita temukan nanti. Tapi harus tahu dulu. Oke Om Edu, ini tentang perbedaan parva dan Java. Tipis sekali tapi tetap berbeda. Ya, betul. Tetap berbeda ya. Di antara dua burung birahi banget ini. Ngejar ya nih. Oh itu birahi itu sampai pegang-pegang itu birahi. Berarti kalau beranjangan Java bisa dikatakan di alam sudah punah atau bagaimana? Ya mungkin ya mas, karena ya itu kan dulu mungkin banyak mas, sekarang udah endemik itu, tapi sudah jarang atau mungkin ya ada mungkin tempat tertentu, mungkin Kalimantan, mungkin ada di sana. Karena masih hutannya atau mungkin tempatnya masih luas terus tempat apa ya bercocok tanamnya masih bagus di sana atau mungkin gimana lah. Pemburunya juga masih ya, sedikit. Ya, istilahnya mungkin ada juga tapi yang diambil bukan indukannya, anak-anaknya. Nah, kan di Sumatera mungkin ada. Tapi sekarang kan juga ada banyak ya ada diternak gitu. Ternak-ternakin ada yang alhamdulillah sudah berhasil banyak. Di Jogja sendiri mungkin sudah 15 orang peternak di Jogja. Untuk Java ya. Iya Java rata-rata sudah banyak itu di Jogja. Kalau yang beredar di pasaran, kalau di pasar-pasar di wilayah Jogja ini ya, itu kebanyakan apa Om jenisnya ya? Yang ombyokan itu Om. Oh ya, ya itu rata-rata kalau di situ berapa biasanya Parva, rata-rata parva. Mungkin harganya ya standar itu murah lah istilahnya. Ya. Untuk ini ya mungkin ada yang harga mungkin ada 180, ada 200, ada yang 300.000 tergantung dari burungnya itu sih sebenarnya. Orang ada jual, itu ada bunyi bagus, mungkin lah harganya jadi lebih mahal 300-500.000 atau mungkin 1 juta. Kalau tergantung burungnya itu jadi harga-harganya dapat di pasar itu. Nah ini Om, beranjangan itu jantan betina bunyi ya Om ya? Iya, bunyi, pasti bunyi. Kalau di ombyokan ini Om, ini kan kita nggak ngerti nih. Ini kan burung bunyi semua ini Om. Bisa nggak sih diprediksi ini jantan dan betina dari ombyokan? Ya, kalau sudah terbiasa mungkin bisa mungkin itu hanya menebaknya. Jedeke atau nebaknya di situ. Kalau nggak jantan ya betina. Iya, tapi kan belum tahu pastinya. Okay. Nah, kalau untuk pastinya DNA. Satu, yang kedua, kalau dia nelor ya pasti betina kan gitu kan. Nah, itu bedanya susah untuk bedakan antara jantan sama betina. Tapi kalau intinya di situ, tapi rata-rata orang yang tahu beranjangan, ini jantan gitu. Ya hanya feelingnya. Tapi untuk pastinya harus dites DNA tadi. Kalau enggak ya dia pas lama-lama kan bertelur atau enggak berarti jantan mungkin. Oh bisa jadi udah telur ini benar betina kan. Tinggal
mau dikawinkan atau mau dijual monggo kan gitu. Salah satu ciri jantan salah satu ciri burung jantan yang memperkuat feeling kita itu apa sih di urajangan itu Aturagan sama mukanya itu loh aku biasanya kayak ayu kayak ya nek wong burung itu ayo itu bagus wah itu serem gitu bisa jadi tapi bisa jadi luput banyak juga yang betina yang penampilan seperti jantan ya betul ada betina bacor seperti jantan ada bahasanya itu nelur Java pun kayak gitu tapi kalau saya kan jadi tahu wah Java itu bunyi wes hebat nelur Mas betina ternyata itu loh materi itu keluarnya lobetan apa kenari wes nelur Masya Allah dan tapi itu aku yakin betina itu belum bagus karena dia bisa apa ya materi keluarnya dia itu yang dimiliki dia keluarkan semua itu berarti burungnya bagus tinggal wah ini betina aja kayak gitu ya apalagi ya jantannya nanti tarung apa dijodohkan dengan yang jantan yang istimewa yang prestasi jadi istimewa sekali ganteng prestasi istimewa aku yakin jadi istimewa super istimewa sekali nah kembali ke yang betina tadi itu begitu kita tahu nih ini burung kita ini betina atau mungkin tidak tahu kalau ini betina ya ya kalau dibawa ke lapangan gitu gimana kira-kira nggak apa-apa kan nggak masalah merespon dengan nggak masalah itu kan sah-sah saja mau di kandang betina mau jantan itu kan sah-sah saja nggak ada yang ngelarang itu nggak ada tapi pernah nggak sih burung betina yang dibawa ke lapangan itu nampil ya bisa jadi nampil ada ya ada itu mungkin karena kan satu dua mungkin ada karena kan nggak tahu nih burung saya ini ternyata betina tapi belum tahu prosesnya belum tahu pastinya dia ini betina materi bagus gacor ya dibawa ke lapangan sudah pernah ada pengalaman dari teman-teman seperti itu terus ya mungkin ya gimana saya cerita tapi kan belum tentu aku karena belum menyaksikan sendiri jadi kan aku belum bisa bicara apa ya fakta ya iya apa yang ditanyakan itu tapi kemungkinan bisa jadi itu belum pernah mengalami seperti itu saya belum melihat secara mata saya sendiri makanya aku belum bicara itu udah pernah nanti apa ngapusi ya kita enak aku pikir 378 ya 378 masuk penjara terus dikomplain sama orang Prancis itu tapi sah-sah saja mau gantang betina mau jantan nggak ada yang larang kok nggak ada aturannya kok yang harus betina apa harus jantan atau harus betina enggak tapi secara mental bertarung tetap jantan ya Om ya iya karena kalau betina itu biasanya kalau udah birahi kan ya keperin nih kayak orang birahi itu pengen dikawin itu gitu itu pengaruh di perform ya pas dikondisikan sudah dikondisikan bagus ternyata bertelur ya kan bisa jadi makanya sebaiknya itu kita DNA mau darah mau bulu tapi kalau yang saya pengalaman saya yang tahu saya yang itu mungkin bisa salah itu yang bagus itu DNA ya darah itu hampir mendekati 100% mungkin 90% lah kalau bulu itu kadang-kadang bisa meleset katanya tidak pernah punya itu jantan terhadap betina lu itu bisa jadi meleset itu bisa jadi salah sananya juga bisa jadi ya kita makanya nggak bisa nanti jadi membandingkan itu jadi masalah bisa jadi yang sana waktu ngetiknya atau